Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Adaimatul Jannah dari kelas PAIA yang hari ini akan mempresentasikan artikel yang berjudul Studi Komparasi Pendidikan Inklusif di Amerika Serikat dan di Indonesia. Latar belakang dari penulisan artikel saya adalah pendidikan memiliki peran penting dalam mengembangkan sumber daya manusia secara optimal dan membangun hubungan antara individu, masyarakat, dan budaya. Namun, keberagaman budaya, gender, etnis, dan kemampuan individu memunculkan tantangan yang menuntut hadirnya pendidikan multikultural dan inklusif sebagai solusi, khususnya bagi anak-anak disabilitas yang masih kerap terpinggirkan dari akses pendidikan. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi mereka dalam pendidikan formal dan kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat. Sementara berbagai penelitian dan pendapat ahli menegaskan bahwa penerapan pendidikan inklusif berbasis nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, dan kemanusiaan dapat menghapus diskriminasi, serta menciptakan lingkungan belajar yang setara, inklusif, dan mendukung perkembangan seluruh anak tanpa terkecuali. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Multicultural Education Issues and Perspective, yang menjadi rujukan penting dalam memahami dan mengimplementasikan pendidikan inklusif secara menyeluruh. Metode penelitian yang saya gunakan adalah library research. Langkah-langkah dalam penelitian pustaka ini adalah dengan melakukan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian menggunakan dua jenis sumber peneliti, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer di sini menggunakan buku Multicultural Education Issues and Perspective karya James and Cherry McGee Banks, dan sumber sekundernya berasal dari artikel-artikel ilmiah dari beberapa jurnal yang berhubungan dengan topik yang diteliti dari sumber utama. Kemudian hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil buku Multicultural Education Issues and Perspective, kesetaraan pendidikan untuk anak disabilitas, peneliti menemukan tentang pendidikan inklusif yang terbagi menjadi 3 pembahasan, yaitu undang-undang yang melindungi hak penyandang disabilitas, pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas, dan pendidikan inklusif dalam keberagaman. Pembahasan yang pertama adalah undang-undang. Di Amerika Serikat terdapat undang-undang pendidikan untuk semua anak penyandang disabilitas atau sering disebut IDEA. IDEA mengubah peran pendidikan, reguler dan khusus, administrator sekolah, orang tua, dan semua yang terlibat dalam pendidikan. Undang-undang ini mencerminkan perhatian masyarakat untuk memperlakukan penyandang disabilitas sebagai warga negara secara penuh dengan hak dan keistimewaan yang sama dengan yang dinikmati oleh semua warga negara. Kemudian di Indonesia terdapat undang-undang yang melindungi hak disabilitas. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nomor 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Nomor 3, Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang kewajiban sekolah formal mengakomodasi dan memfasilitasi kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Yang keempat adalah Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di perguruan tinggi. Kemudian pembahasan yang kedua adalah prinsip-prinsip pendidikan. Prinsip-prinsip utama IDEA untuk pendidikan di Amerika Serikat. Sekolah harus mendidik semua anak penyandang disabilitas. Prinsip zero reject berlaku tanpa memandang sifat atau tingkat keparahan disabilitas. Tidak ada anak penyandang disabilitas yang boleh dikecualikan dari pendidikan publik. Setiap badan pendidikan negara bagian bertanggung jawab untuk menemukan, mengidentifikasi, dan mengevaluasi semua anak sejak lahir hingga usia 21 tahun. Amerika Serikat memberikan pendidikan publik yang gratis dan sesuai. Setiap anak mendapat pengamanan khusus dan dalam proses hukum, dan orang tua harus berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan bersama. Di Indonesia terdapat prinsip pendidikan inklusi. Yang pertama adalah prinsip pemerataan dan peningkatan mutu, merupakan sebuah strategi untuk pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Yang kedua adalah prinsip kebutuhan individual. Prinsip ini menekankan bahwa setiap anak memiliki keunikan, memiliki kemampuan dan minat yang berbeda-beda, sehingga proses pendidikan harus diferensiatif agar dapat mengakomodasi keragaman tersebut. Yang ketiga, prinsip kebermaknaan.
menekankan bahwa proses belajar harus memiliki arti dan relevansi bagi siswa yang dikaitkan dengan pengalaman hidup, kebutuhan sesuai konteks kehidupan yang nyata. Yang keempat, prinsip keberlanjutan bertujuan untuk memastikan pendidikan terus berlanjut dan mencapai targetnya, serta untuk mempersiapkan generasi yang peduli lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Yang kelima adalah prinsip keberagaman. Prinsip pendidikan inklusif juga bisa diartikan sebagai pendekatan inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak disabilitas. Kemudian pemenuhan hak pendidikan disabilitas. Yang pertama, kesetaraan pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas di Amerika Serikat. Dampak nyata yang ditimbulkan oleh Undang-Undang IDEA adalah siswa penyandang disabilitas menerima pendidikan khusus dan layanan yang terkait, seperti peningkatan jumlah guru, pendidik khusus, dan staf pendukung. Kemudian, jika kesempatan pendidikan yang benar-benar tepat ingin menjadi kenyataan bagi siswa penyandang disabilitas, sekolah-sekolah di Amerika Serikat harus menerapkan yang pertama, menjembatani kesenjangan penelitian praktik berkenaan dengan pengajaran yang efektif. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dalam kolaborasi antara pendidikan khusus dan reguler. Yang ketiga, menyediakan lebih banyak dan lebih baik program intervensi dini untuk anak-anak muda penyandang disabilitas. Yang keempat, meningkatkan keberhasilan orang dewasa muda penyandang disabilitas saat mereka melakukan transisi dari sekolah ke kehidupan dewasa. Dan yang kelima, memastikan pendidikan yang relevan dan individual bagi siswa penyandang disabilitas dari latar belakang budaya dan bahasa yang beragam. Kemudian, pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Yang pertama adalah hak asasi manusia dan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang lainnya memiliki hak yang sama, yaitu hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti yang tercantum dalam pasal 28 C UUD 1945. Kemudian yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Yang ketiga, pasal 31 ayat 1 UUD 1945 tidak membatasi siapa saja yang mendapatkan pendidikan. Yang terpenting ia adalah warga negara dan berkependudukan di Indonesia. Tidak ada pembatasan terhadap orang yang berkemampuan yang sama dan umumnya maupun bagi penyandang disabilitas, karena semua layak menerima pendidikan dan dijamin oleh negara. Yang keempat, aksesibilitas penyandang disabilitas. Terdapat setidaknya dua hal yang harus menjamin kualitasnya untuk mewujudkan lingkungan yang ramah dan aksesibel bagi semua orang, yaitu kualitas aksesibilitas dan mobilitas. Aksesibilitas dimaknai sebagai kemudahan yang tidak hanya mengacu pada lingkungan fisik tetapi juga terkait sikap dan perilaku masyarakat kepada penyandang disabilitas. Kualitas mobilitas dimaknai sebagai kemampuan untuk bergerak atau digerakkan. Pembahasan yang keempat yaitu pendidikan inklusif dalam keberagaman. Pendidikan khusus dalam masyarakat yang beragam di Amerika Serikat. Siswa yang berasal dari berbagai macam latar belakang seperti minoritas ras atau etnis, budaya, dan bahasa tidak menjadi masalah karena ketika mereka teridentifikasi sebagai penyandang disabilitas, mereka berhak atas layanan pendidikan khusus. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan 3 isu penting, yaitu yang pertama, prosedur penilaian harus menyesuaikan bahasa dan budaya siswa agar penilaiannya tidak bias. Yang kedua, menyediakan layanan dukungan yang tepat seperti asisten multibahasa, pendidikan multikultural dan pendidikan multikultural untuk teman sebayanya. Yang ketiga, guru dan staf sekolah mungkin perlu mempelajari tentang nilai-nilai standar perilaku yang ada di rumah anak didiknya, agar ketika proses belajar guru bisa menghormati dan menghargai budaya anak yang memudahkan dalam komunikasi dengan orang tua. Kemudian pendidikan inklusif dalam keberagaman di Indonesia. Pendidikan inklusif merupakan wujud nyata dari komitmen bangsa Indonesia dalam menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi hak asasi setiap warga negara. Oleh karena itu, pembelajaran yang dibutuhkan adalah pembelajaran berbasis multikultural, dengan harapan dapat mengarahkan siswa untuk bersikap dan berpandangan toleran dan inklusif terhadap realitas masyarakat yang beragam, baik budaya, suku, ras, etnis, maupun agama. Metode serta strategi dalam proses pembelajaran yang mengandung nilai-nilai inklusif multikultural adalah yang pertama, cooperative learning. Dalam suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama atau team working.
Yang kedua, inquiry learning approach. Metode ini merupakan proses pembelajaran agar siswa mampu berpikir kritis dalam melakukan penelitian sehingga memiliki pembelajaran yang reflektif. Yang ketiga, teaching in differentiation, sebuah strategi pembelajaran yang merespon kebutuhan dan kemampuan siswa, terutama untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Yang keempat, interdisciplinary unit program atau program yang mengembangkan pendekatan cara belajar dengan membangun link atau hubungan antar mata pelajaran dan bidang studi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.